Halo pemirsa CNBC Indonesia, Anda menyaksikan Invest Time on Location bersama dengan saya Bunga Cinka dan juru kamera Terry Vansdiba. Saya lagi lihat-lihat baju. Lihat, cantik banget ya. Bagus sekali warna-warnanya juga peach, kalem, tapi unik, tapi juga bagus gitu, indah banget kalau dilihat. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu department store di kawasan Senayan. Dan saya lagi lihat-lihat di outlet Sasha Effendi. Tapi sambil saya lihat-lihat, saya ini ditemenin langsung nih sama foundernya, sama Kak Khalis Azhara. Langsung yuk kita ajak ngobrol. Halo Kak Sasha. Halo Mbak Bunga. Oke, silahkan mungkin disapa terlebih dahulu nih pemirsa CNBC Indonesia. Hai pemirsa CNBC Indonesia, perkenalkan saya Sasha, founder dari Sasha Effendi. Oke, nah Kak Sasha, ini seperti apa sih awal mulanya membangun bisnis fashion? Ini ketertarikannya awalnya dari mana nih Kak? Jadi gini, aku dari SMP itu memang sudah bercita-cita untuk jadi pengusaha, cuman dulu belum tahu mau jadi pengusaha apa. Kemudian di SMA ada acara prom dan banyak undangan Sweet Seventeen kan ya dulu ya. Nah di sana ada dress code dan aku nggak pernah mau beli baju. Aku lebih memilih untuk desain sendiri dan bikin sendiri gitu. Nah dari acara-acara itu aku sering beberapa kali dapat the best dressed. Nah oleh karena itu aku mikir oh ini kayaknya bisa nih diseriusin gitu. Jadi pas kuliah aku S1 ngambil bisnis, kemudian kalau libur kuliah aku ngambil short course di Asmod gitu. Jadi pas lulus 2018, 2019-nya langsung launching Sasha Effendi ini. Pemirsa ini kalau dilihat-lihat emang cantik-cantik banget loh. Lihat, pantes kan? Cocok kan ya Kak Sasha? Cocok banget. Nah Kak Sasha, fashion secantik dan sebagus ini itu dipasarkan di mana aja sih Kak? Apakah hanya di Indonesia atau pernah diekspor juga nih Kak? Aku untuk offline di Indonesia aja. Jadi ada 8 store, 6 di Jakarta, 1 di Makassar, dan 1 di Bandung. Tapi untuk online kita juga shipping ke Malaysia dan ke Singapura gitu. Oke, jadi udah merambah ke luar negeri juga ya Kak Sasha ya? Oke, nah Kak Sasha, kan tadi kakak udah cerita kalau mulai membangun Sasha Effendi ini dari tahun 2019, berarti sebelum pandemi ya Kak ya? Betul. Ada nggak sih yang membedakan antara trik bisnis kakak waktu sebelum pandemi dengan saat pandemi ini Kak? Oh gitu. Kalau trik bisnis bedanya di online dan offline store aja sih, karena emang kita multi channel. Cuman sebelum pandemi, kita tuh lebih fokus di offline karena range harga kita kan juga lumayan ya. Kita 2,5 sampai 5 juta. Orang tuh lebih suka offline karena bisa coba dulu gitu. Betul. Tapi dengan adanya pandemi, mereka nggak bisa jalan-jalan, mereka takut kena COVID, jadi mereka lebih suka online. Nah kebiasaan itu terbawa sampai sekarang di mana sekarang COVID udah turun, mereka tetap lebih suka belanja online, tapi masih ada juga yang prefer untuk offline sih gitu. Oke, Kak Sasha boleh ke sebelah sini nggak? Aku lagi lihat kalau yang ini kan sebelah ini warnanya agak kalem, kalau yang ini agak lebih brave, berani-berani gitu ya kayak warna hitam, merah. Ini mungkin kakak terinspirasi dari mana sih Kak kalau bikin baju-baju ini Kak? Sebenarnya kalau terinspirasi, aku tiba-tiba tuh datang aja gitu. Kalau lagi malam-malam sebelum tidur tiba-tiba oh kayaknya kayak gini lucu nih, langsung digambar gitu. Gitu sih. Nice. Tadi kita udah bicarain soal trik bisnisnya. Kalau bicarain soal omset nih Kak Sasha, apa sih yang membedakan saat pandemi lalu sebelum pandemi ini Kak? Untuk nominal aku nggak bisa bilang untuk numbersnya ya, tapi untuk 2019 ke 2020 itu emang ada slightly decreasing. Tapi dari 2020 ke 2021 itu naik 110%. Mungkin karena orang juga udah boleh mulai resepsi pernikahan, udah mulai banyak acara di 2021, jadi naiknya lumayan signifikan. Gitu. Oke, kira-kira berapa sih Kak? Kalau nggak mau sebutin totalnya, range harganya aja nggak apa-apa. Range omsetnya. Oh, range omset per tahun sekian M lah gitu. Wow, sekian M. Kak Sasha ini masih muda, terus tapi udah tahu ya, udah punya jiwa bisnis, lalu dikembangkan, diseriusin, dan sampai MM-an per tahun. Per tahun. Masih iya, muda, betul. tapi kreatif menghasilkan cuan. Keren banget Kak Sasha. Thank you. Tadi Kak Sasha juga udah jelasin nih, kalau range harga dari pakaian-pakaian fashion ini, dari Sasha Effendi ini memang agak lumayan ya. Tadi aku udah lihat-lihat
sekitar 2 jutaan, 4 juta, 5 Iya. jutaan gitu ya. Nah, tapi kalau target pasarnya sendiri nih Kak, Oke. itu siapa aja sih Kak? Untuk target pasar Sasha Effendi itu sosioekonomi statusnya A dan B, kemudian usianya 20 sampai 50 tahun karena kita diverse banget nih, bisa buat anak muda, bisa untuk yang ya sampai 50 tahun lah. Oke. Kemudian masyarakat yang aware dengan tren fashion gitu, yang mau mengikuti fashion saat ini gitu. Oke, ada kesulitan nggak sih Kak untuk membangun bisnis fashion seperti ini? Kakak mungkin kadang ya sesuka-sukanya orang, sesuka-sukanya sama hobinya, kadang kan ada merasa lelah, jenuh, lalu juga kreatif blocking gitu. Pernah nggak sih Kak Sasha ngerasain hal-hal seperti itu? Untuk jenuh sih ada ya, apalagi di tahun 2020 kuartal pertama di mana mall tuh harus tutup Iya. ya kan, awal PPKM. Nah di situ benar-benar sampai 1 bulan nggak ada income sama sekali. Di situ mulai ada challenge-nya tuh, gimana caranya biar Sasha Effendi ini nggak ada layoff. Nah kita harus muter otak, kita harus kembangin online shopnya, gimana orang yang nggak ada pernikahan jadi tetap mau beli baju-baju seperti ini gitu. Di situ sih paling challenge-nya gitu. Oke, nice. Nah, coba aku mau kasih pamer dulu ke pemirsa. Ini kalau kita pakai ini, kayaknya semua orang langsung tertuju padamu gitu ya Kak Sasha ya. Apalagi Mbak Bunga ini kalau yang Aduh, pakai. iya bunga, terus bajunya bunga-bunga. Ini bunga-bunga kan Betul, ya? cocok banget. Ini ceritain dong Kak, kenapa ada ini tuh hiasan-hiasan seperti ininya, terus juga ada manik-manik di bawahnya. Itu tuh mungkin ada filosofinya atau mungkin ada cerita di balik dari ini mungkin Kak? Kalau filosofi sih enggak sebenarnya ya. Ini lagi ngikutin tren desain masa kini aja. Jadi Oke. awalnya dulu tuh mereka customer suka yang satu tone. Oke. Terus lama-lama ada masanya customer suka yang two tone. Sekarang sukanya multicolor. Jadi kita ngikutin apa yang customers mau gitu. Kalau mereka mau multicolor, kita sediain multicolor gitu. Oke, jadi sebagai salah satu pelaku usaha fashion ini juga harus melek dan harus selalu update ya Kak ya? Betul banget. Kita harus ngikutin apa yang customers mau gitu. Oke, tapi waktu awal-awal membangun bisnis ini Kak, kesulitan apa sih yang Kakak alami? Kesulitannya sebenarnya mungkin bagi sebagian besar pengusaha kesulitannya itu sama. Itu ada di human resource. Gimana kita harus maintain human resource kita biar setia kerja sama kita, gimana kita bisa mengikuti mau mereka juga, biar mereka juga mau kerja lama sama kita gitu. Terus masalah lainnya adalah di kompetitor sih, karena menurut aku saat ini brand fashion tuh mulai masuk ke red ocean ya. Jadi udah mulai banyak kompetitor dengan harga yang bersaing juga. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kembangin di desain, ngasih quality yang terbaik, tapi juga dengan harga yang kompetitif gitu. Oke, memang iya sih, betul sekali pemirsa bahwa saat ini tren fashion itu berlomba-lomba semakin kompetitif dan gimana caranya para pelaku usaha ini lebih kreatif agar Betul. terus bisa berkompetisi ya Kak Sasha ya. Iya, Nah, betul. saat melihat kompetitor nih Kak, perasaan-perasaan itu yang muncul tuh seperti apa sih Kak? Jujur ya kalau Iya. ngeliat kompetitor kadang-kadang kayak bisa nggak sih bersaing sama mereka, apalagi yang namanya udah besar-besar gitu. Cuman kita harus percaya aja bahwa kalau kita yang ngasih terbaik, pasti ada hasil juga yang terbaik gitu. Oke, baik. Ini seru banget ngobrol-ngobrol langsung sama yang punya Sasha Effendi sambil lihat-lihat sambil ngobrol langsung sama yang punya nih. Masih muda, cantik tapi kreatif banget sampai bisa menghasilkan cuan bahkan sampai MM-an nih ya katanya ya per tahunnya. Keren banget, semoga menginspirasi. Ini seru banget tapi jangan kemana-mana pemirsa CNBC Indonesia karena habis ini kita akan masih terus ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Sasha. Jangan kemana-mana, tetap di Invest Time on Location.